Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Bak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik, PKI lah pikiran yang ngono Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu pakai itu ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa. Gak apa-apa, gue seneng dunia gak apa-apa. Ora usah tak warai gue seneng dhisik, paham. Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa-apa, ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kalau suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik kayak melok partai Gerindra, kayak Golkar, kayak PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas, sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani, pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, itu akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, rumput. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong ke santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten terjemah. Nabi, kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak kayak apa? Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, kok ditolak al-badru. Wale naku pidato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, bos sak ngene MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama we dari segi dun. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren. Jadi kiai teko disualami dicucuki munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek ini ngejolakno perkara dunia, show-nya itu loh. Jadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ngaji karmu. Mesti rugi gue ya, aku tenang aja. Ben orang itu latihan ikhlas, kenapa? Latihan. Kalau kadang gitu protes beti yang dia.
Gus, jangan sekali-kali nak tidak tak derek ke umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik keluar dereng tua. Derek haji malah turun, topa menaik. Jalan era roh derek kiai malah nggak topa. Ngurusin tahu tak kon derek nang kota, tak kon sepeda motor kan terus ning gone Malibu. Jalan ini ora malah yo neraka. Lha kene jalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku apa. Lah tak koyo wong ijo urip. Jalan dunia ora roh, jalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senangnya mau kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikil itu tak ingkret noh. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingan dia tetap sholat. Oke di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek amen junub meneh. Kowe ora kena go contoh kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prapat turu karep pusing salat ora misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kalau orang nyek jegoten liyane ora salah sibuk. Mergo nak nyek wong akeh dosa, nak nyek wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane aja susuk. Lu cek. Sarplus orang dagang aja. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah rokok ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan di menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin telur. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran upi. Lah kamu minta apa? Kata Nabi Soleh. Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Dia tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan onta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo onta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak kamu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane.
Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora bedane tur. Waras otak kula niku waras. Lho lah yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, itu sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin, sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya, pakai Nabi matur untuk pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kek kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup jadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran menurut sebuah jalalan wa'alam ngidul maknani itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak?
dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Malah kula nu wedi urip yo wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, diambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul tapi utek jihadun. Mas. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar udah di wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mukhal dan tidak mau? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Terus itu maksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi.
Makanya Allah menutup kadzalikan usyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah juga falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai ke Kongo, sana masjid ini enak. Tujuh tiga imangan, benar kecewa ambek gue, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah faqtus wakum minas. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin lonte nganti dadi lonte yo kepengin copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener-bener opo nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana dari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastari kuma akal bahak. Itu satu nikmat si kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwe akeh. Nak kue seneng kumpul kepu, kumpul itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek itu kuate jimak luwe kuat. Pitik luwe kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukol. Tapi nak nikmati sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial apa? Spesial. Kalau suwun, makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak jadi wali terkenal terus suwan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin jadi wali seperti itu. Tapi bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tuan ngasih dari bapak. Lah nak dadi donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang manusia jadi kadang aku kepengin wah, iya top. Setiap metu ke mobil di apa, wong visuale, ono sing tiba-tiba seru no. Kerennya opo hidup pause. Tutup. Sobat. Serah keren lagi sampai akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai bin. Ya saya yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kayak kula kabeh terus gak keren terus akhirnya ana wong kepengin dadi ulama.
Mergo dadi ulama terima kancane rugen, terus terima kancane rugen. Untuk apa? Iku terus ora ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya ki monggo, sing koyo kula ki monggo. Biasa mawon mboten dunya. Cara oleh sing koyo kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iki dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iki napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat put al-kumut takatur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate kemana terjemahan bebas sih. Mak pengiran apian pasano alus sampai gue tekoni kuburan terus Allah saufa ta'ala. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarabunal jadi pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu untuk dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarabunal, jadi pas ngerti, pas saya itu yang kita ada ini. Buat terus mau. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segoro lu. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segoro, pokoknya dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bah. Hada utawi iki wa adbun iku banget napa adbun itu banget tawar iki napa. Nah cara mriki napa tawar iki nggih furatun kang banget manis atau banget enake syadidul udubah itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saeho terus ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak blender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asin. Sadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat, no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Uang penting agar uang kaya roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yang ngerti nak duit itu. Profesor wis ngomong duit penting padu barang tak profesor roh betul. Aneh-aneh. Nu terlalu itu mulai cukup malam gitu. Cuman kok sebenarnya duit itu penting, Brono. Biasa wae. Ngono nama kita beri, buatan penting banget sampai tahu. Pasti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya nopo. Ya misalnya mau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa itu. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong, biar maju, kamu maju nguasai itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah, Nabi ulama itu harus satu nabi. Nabi nak dulu dunia ngono. Al bilad biladu wal ibad
ibadu wa fa nama asabta khairan fa akib ya contohnya negara kabeh pangeran kabeh bumi ya pangeran kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon iku nabi ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas masuk itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong ngomong ngono tak PHK jadi kiai lan dadi menteri mana aneh jadi kiai ben ngomong ala apa kiai jadi gak masalah cara berarti apa al bilad bila dulu wal ibad bagi wafae nama asob takhiran faatim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan syiar nama Islam ya sudah faatim kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim Uzbek ya banyak tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana Uzbek dulu ikut wilayah mana Uni Soviet ya kan banyak ceknya itu dulu di dunia ulama-ulama ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun benih-benih keulamaan hujah-hujah keulamaan masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara apa? Islam karena keislamannya tertanam di hati sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islamnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah pakai apa? Sibghah sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita terjadi muslim yang baik mukmin yang karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi yo jaman gua ajari materi kok wis ro dhewe materi ora sabuk warai bocah ro dhewe nah HP ku penting sepeda motor malah bapak sing ngajari waduh mateno terus diajari yo ro dhewe omene turunanmu tambah ro mungkin wis gen gak trimo ro alim kan wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak tulu namangan sira kabeh lahman ing daging torian kang sedhek wa te lahmu tori wa sama kuwa jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala patas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal mulki saking sing asin wakila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin ay minal adbil furat lan minal milhi Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki enggak boleh pakai apa akhirnya nganggo hakik marjan bak dukun kok digedhik ya beda akeh ya duwe ora apa-apa namun ana sing percaya dadi dukun sing seru no. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma sanging bakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma bisa iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap. Wa mudbiratan hale membelakang. Diri kelan angin wahidatin nasi. Saking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing kitab tahu supaya golek sira kabeh tatlu tegese golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar tapi nomor siji mungkin wala allakum tashkurun setelah semua itu lancar wala allakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finaring dalem rino kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino berarti rinane menjadi lebih panjang faizi itu mau tambah apa nah
Wa yuliju lan nglebono sapa wa taala annahara ing rino yusuru sing nglebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Fa yazidu mongko tambah apa lae. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ana gerhana itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Aku kan gak saking kesuwaane ndablek. Agar seringnya ngeresur aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu tabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mane Allah sering gojlok kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumi iku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah milihno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Tapi kowe makom ora ngono, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak. Nah itu sok juga asanda sinar bari ku ngantor. Penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing ya semua. Wae politik satu pengaruh kok ben mati bareng berarti sing bener. Jadi mungkin rokok ya. Gak enak. Wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan letilah penting apa? Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Keren apa dadi profesor bab golek duit. Ya ngomong ora profesor ya golek. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab piye? Rasa jawab. Kok cara di goblok. Piye vera piye. Masa jawab biasa wae. Betahe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami nikui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah. Ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum qawram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir ngombe gregekan rokok. Bari untuk duit maklaran politik wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah. Ram Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok urip ngono. Sebungkut sprofne. Pokoknya eling sesuai ngadeg kula, sesuai latihan eling pengiran. Ukur wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasah korolan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulon desa sabar siji minumasangi sama lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulon fi falaki ing dalam putarane kulon to ing dalam galaksine kulon to ing dalam cakrawalane kulon. Li ajalin krana
mongso musaman kamu ditentok. Misalnya yaumil kiamah dari dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep di Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepan. Tetap dunia dalam kendali Allah.